Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, ada 4 resep untuk mengobati penyakit demam panggung. Setiap penyakit pasti Allah sediakan obatnya. Apakah penyakit demam panggung ada obatnya? Tentu sudah pasti ada. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini sampai habis. Penyakit demam panggung yang kita maksudkan di sini adalah yang berhubungan dengan public speaking. Apa yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking itu adalah kemampuan seseorang berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum tidak mudah. Tidak seperti kita bayangkan. Sebab seluruh mata penonton memperhatikan kita. Karena public speaking itu sifatnya monolog, bukan dialog. Disinilah kita harus berhati-hati dalam berbicara di depan umum. Makanya, public speaking itu memiliki ilmu khusus yang harus kita pelajari. Walaupun kebanyakan orang ada juga yang bisa berbicara di depan umum. Tapi tidak semua orang yang berbicara di depan umum bisa menarik minat para audien. Kenapa? Karena ada hal-hal lain yang tidak terpenuhi yang menyangkut dengan ilmu retorikanya. Secara umum ada 4 resep yang harus kita miliki sebelum kita berpidato di depan umum. Resep pertama adalah kondisi mental kita. Ini sangat penting. Mental itu merupakan dasar utama yang harus kita persiapkan bila kita ingin tampil sebagai public speaking. Tanpa memiliki mental yang kuat, seseorang itu mustahil untuk bisa tampil sebagai public speaking. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena sebelum tampil saja kita ini sudah keluar keringat dingin atau demam. Itulah yang dikatakan demam panggung. Mungkin kita pun pernah juga merasakannya. Makanya, kekuatan mental itu sangat penting untuk kita miliki. Untuk mengobati penyakit demam panggung, maka resep utama kita adalah harus bisa mengusir mental block. Percayalah, kalau seseorang itu masih memiliki mental block, sampai kapanpun ia tidak akan bisa tampil sebagai pembicara di depan umum. Apa yang dimaksud dengan mental block? Secara harfiah, mental block itu adalah kondisi mental kita yang dapat menghambat segala aktivitas kita. Dengan kata lain, mental block itu salah satu gangguan psikologis yang harus kita usir jauh-jauh saat kita ingin tampil menjadi public speaking. Adapun tekniknya terserah pada diri kita. Tapi salah satu tekniknya adalah aturkan nafas kita dengan baik. Resep kedua adalah harus bisa menguasai medan atau tempat. Seorang pembicara yang baik harus benar-benar menguasai tempat di mana ia sedang berbicara, termasuk segala tekniknya. Sebab setiap tempat yang kita bicara
tentu audiennya pasti berbeda. Kalau seseorang berbicara di dalam forum tertentu, tentu audiennya berbeda dengan di ruang terbuka atau di lapangan. Kalau audiennya para pelajar, tentu berbeda pula dengan masyarakat pada umumnya, dan seterusnya. Dengan begitu, bahasa yang kita gunakan pun harus berbeda pula. Harus sesuai dengan kondisi dan tempat masing-masing. Termasuk intonasi pembicaraan kita, mimik kita, dan waktu yang disediakan untuk kita. Semua itu harus kita perhatikan dengan baik. Resep ketiga adalah harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Penguasaan materi yang kita sampaikan itu sangat penting. Penting sekali. Sebab tertarik atau tidaknya para audien kepada kita itu sangat tergantung dari penguasaan materi yang akan kita sampaikan. Kalau materi yang kita sampaikan itu bertele-tele atau tidak jelas, sudah pasti para audien tidak tertarik pada pembicaraan kita. Resep yang keempat adalah mengatur nafas. Pengaturan nafas saat berbicara sangat penting. Ini yang sering disepelekan oleh kebanyakan orang yang ingin berbicara di depan umum. Sehingga sering sekali suara yang keluar dari mulutnya seperti suara ketakutan atau grogi sendiri. Kecuali bagi orang yang sudah benar-benar profesional. Itu tidak masalah lagi. Ketika emosi kita dan perasaan kita sudah mulai terganggu seperti takut, grogi, cemas, was-was, dan lain-lain. Lambung kita pun sudah mulai tidak stabil lagi. Ada yang mau BAB, ada juga yang mau buang air kecil berulang-ulang. Padahal semua itu tidak ada. Perasaan itu hanya timbul dari proses ketakutan kita saja. Kita sulit sekali mengatakan pada otak, "Hai otak, tenang saja kamu." Kenapa sulit? Karena otak itu bekerja di sistem saraf dan bekerjanya itu secara otomatis. Otak kita itu terhubung dengan jantung. Saat kita takut atau grogi, denyutan jantung kita sudah mulai lebih cepat. Dup, 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 dan seterusnya. Kita pun tidak bisa mengintervensi jantung kita. Untungnya jantung kita terhubung dengan nafas kita. Disinilah pentingnya mengatur nafas, agar nafas kita menjadi lambat. Dengan demikian, jiwa kita pun akan stabil kembali. Nafas itu sesuatu yang bisa kita intervensi. Maka ketika kita melambatkan nafas, jantung kita juga akan lambat dan otak kita pun akan menjadi tenang kembali. Karena itu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lambat nafasnya saat ia merasa takut. Begitu juga saat ia marah. Dalam kondisi seperti itu, naik turun nafas kita sudah pasti cepat sekali. Kita pun sering mendapatkan nasihat dari teman-teman. Sabar, tenang, gak usah takut. Yang penting coba terus, dan seterusnya. Kata-kata semacam itu sulit ditangkap oleh otak kita. Kenapa? Karena kata-kata semacam itu mengandung nilai abstrak atau tidak nampak. Ketika Anda menghadapi kondisi seperti itu sebelum berpidato atau Anda masih di atas panggung, maka lambatkan nafas Anda. Cara seperti ini langsung mendapatkan impact yang luar biasa pada tubuh Anda.
Sebab ketika emosi dan perasaan kita terganggu, kita akan sulit sekali mengendalikan emosi dengan pikiran kita. Karena itu, ada bagian otak yang urusin nafas kita dan ada bagian otak yang urusin emosi kita. Kalau kita mau mengendalikan emosi, maka dasar utama yang harus kita lakukan adalah melambatkan nafas. Ketika kita melambatkan nafas, maka emosi kita akan tenang dan stabil. Ketika kita sudah bisa menguasai nafas, maka tidak ada satu orang pun yang mampu mencuri ketenangan di dalam hati kita. Ini sangat penting untuk kita ketahui, sebab nafas kita itu ibarat ombak di dalam tubuh kita. Kalau nafas itu tenang, segala organ tubuh kita yang lain akan ikut tenang. Maka, apapun yang kita lakukan, tenangkan nafas. Bahkan saat kita berzikir pun ada zikir nafas. Tidak hanya itu, orang belajar bela diri pun ada juga ilmu tersendiri, yaitu ilmu pernapasan. Semua itu bertujuan untuk menenangkan jiwa kita, sehingga mental kita akan menjadi kuat dan berani. Begitu pentingnya bagi seorang public speaking untuk mengatur nafas. Nafas itu sangat rahasia. Adapun gaya kita, penampilan kita, mimik kita, pandangan mata kita, intonasi pembicaraan kita, itu tidak sesulit seperti yang kita bicarakan tadi. Kalau 4 resep ini sudah bisa kita kuasai dengan baik, teknik-teknik yang lain secara beransur-ansur akan baik pula dan akan tumbuh sendiri. Sebab semua teknik itu akan muncul dengan sendirinya saat mental kita sudah menjadi kuat. Karena itu, ubahlah diri Anda. Perubahan tidak akan terjadi sebelum terjadi di dalam diri Anda. Begitu dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Demikian, selamat mencoba. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.